Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 119, Ledakan. 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 2 meter di atas danau bulan yang tenang, seorang pembunuh bertopeng ungu mengambang dan menatap ke bawah dengan mata dingin. Apakah dia mati? Danau itu tenang tetapi Jian Wushuang telah tenggelam ke dalamnya. Namun, tiba-tiba, di tengah danau bulan yang tenang, pusaran air raksasa terbentuk dan mulai meluas dengan cepat hingga menelan seluruh danau, yang membuat danau besar itu bergejolak dengan hebat. Bunyi bip, bunyi bip. Bunyi air yang bergolak menyebar ke seluruh area seperti badai angin yang terbentuk di tengah danau. Apa yang telah terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu pusaran air? Berdiri di samping Quiet Moon Lake, banyak sekali prajurit alam inti emas yang tercengang. Lihat, lihat ke tanah. Saat teriakan tiba-tiba itu terdengar, para prajurit itu langsung menunduk ke tanah. Namun, apa yang mereka lihat membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak. Pada saat ini, bumi yang cerah berubah menjadi suram dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Hijau tua yang asli secara bertahap berubah menjadi kuning kering. Selain itu, bahkan ada retakan yang perlahan muncul di tanah. Membosankan. Diam. Semua orang ketakutan. Sambil menyaksikan apa yang terjadi di sekitar Quiet Moon Lake, pembunuh bertopeng ungu di atas danau menjadi muram dan kemudian matanya memancarkan niat membunuh. Apapun yang dia lakukan, aku akan membunuhnya. Pembunuh bertopeng ungu itu mengulurkan tangan kanannya dan memukul keras ke arah pusat pusaran air. Kekuatan spiritual yang luar biasa dilepaskan. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan besar, yang sepenuhnya dihasilkan oleh kekuatan spiritual, muncul di danau. Telapak tangan itu tampaknya datang dari zaman kuno, memancarkan bau yang sangat mengerikan. Bersenandung. Pembunuh bertopeng ungu itu bersenandung ketika telapak tangan besarnya, seperti gunung kecil, menukik ke arah inti pusaran air, perlahan-lahan mengerahkan kekuatannya. Para prajurit di samping danau bulan yang tenang tidak dapat menahan napas ketika mereka melihat telapak tangan besar itu. Tapi pada saat itu, Wuih, plus. Tiba-tiba, cahaya pedang dingin muncul dari danau bulan yang tenang dan perlahan membesar di mata mereka, melesat ke atas. Seketika seluruh area menjadi gelap gulita. Hanya cahaya pedang itu yang tersisa di kekosongan yang luas dan sangat gelap. Cahaya pedang itu sedingin es, menyilaukan, dan merusak. Setelah tiba-tiba muncul dari dasar danau bulan yang tenang, cahaya pedang itu melesat menuju langit dan langsung menghantam telapak tangan besar. Cahaya pedang menembus bagian tengah telapak tangan. Wah! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga bergema melalui void. Dua jenis kekuatan mengerikan saling bertabrakan secara langsung, yang langsung menghasilkan banyak aliran udara yang nyata. Kemudian, aliran udara tersebut berubah menjadi gelombang ledakan yang menyapu dengan cara yang merusak. Bersenandung gelombang-gelombang-gelombang. Itu seperti bintang yang meledak. Gelombang ledakan yang mengerikan itu melesat ke segala arah. Pada saat itu, gelombang itu menghempaskan setiap prajurit alam inti emas yang berdiri di dekat danau bulan yang tenang ke sana kemari. Lebih buruk lagi, beberapa dari mereka langsung memuntahkan darah dan mundur. Masa pepohonan yang tumbuh di tepi danau turut tersapu oleh gelombang ledakan, banyak di antaranya yang langsung tumbang, sementara beberapa di antaranya langsung patah pada pangkal batangnya. Langit dan bumi hancur dan dunia tampak akan segera kiamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Pembunuh bertopeng ungu itu benar-benar tercengang, menatap cahaya pedang yang membumbung tinggi dengan takjub. Cahaya pedang itu tampak seperti menaklukkan segalanya saat langsung menembus bagian tengah telapak tangan besar. Kekuatan menusuk yang mengerikan terpancar dari cahaya pedang. Dalam sekejap, telapak tangan besar yang dia tunjukkan dengan seluruh kekuatannya langsung terbelah. Setelah itu, ujung pedang tersapu keluar, mencabik-cabik telapak tangan itu menjadi beberapa bagian. Astaga, plus. Bahkan setelah membelah telapak tangan besar, cahaya pedang masih melesat ke langit sambil menggulung esensi pedang. Dan kemudian, setelah itu, wah! Semburan air yang amat besar tiba-tiba menyembur keluar dari dasar danau bulan yang tenang, dan kemudian sesosok hitam langsung menyerbu ke atas dengan saripati pedang yang angkuh dan aura yang amat menakutkan. Detik berikutnya, dia sudah muncul di hadapan pembunuh bertopeng ungu itu. Bajingan tua itu, kau menikmatinya, bukan? Jian Wushuang menatap pembunuh bertopeng ungu itu dengan tenang. Meskipun penampilan pembunuh itu tidak terlihat jelas, Jian Wushuang dapat menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pria tua dari sosok dan suaranya. Kau, pembunuh bertopeng ungu itu belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Sekarang, giliranku. Senyum dingin Jian Wushuang menyerupai pisau. Jian Wushuang tidak menunjukkan ilmu pedangnya. Sebaliknya, ia menyarungkan pedang pembunuh 3 kalinya. Kemudian, hanya menggunakan tinjunya, ia mulai meninju langsung ke arah wajah pembunuh bertopeng ungu itu. Ledakan. Ledakan kekuatan yang mengerikan itu menimbulkan suara angin yang menakutkan ketika Jian Wushuang mengayunkan tinjunya di udara.
Lagi pula, Jian Wushuang saat ini sedang menggunakan jurus rahasia pemakan jiwa. Dengan melahap alam dan menyerap kekuatan alam di area tersebut sejauh ratusan meter, kekuatan spiritualnya didorong ke puncak alam inti emas luar biasa. Namun dia memiliki inti emas tertinggi, yang 100 kali lebih kuat dari ahli di alam yang sama. Setelah ledakan total, kekuatannya mencapai puncak alam inti emas luar biasa. Kekuatan yang terpancar jauh lebih mengerikan daripada alam kekosongan yin yang pada umumnya. Kau pasti ingin pergi ke neraka. Melihat Jian Wushuang langsung menggunakan tinjunya, tanpa keterampilan pedang apapun, pembunuh bertopeng ungu itu mengamuk dan menggunakan tinjunya, melepaskan puncak kekuatannya. Pada saat itu, dua tinju saling beradu dan bergerak maju saling bertabrakan. Retakan. Hanya suara tulang retak yang terdengar. Kemudian, pada saat berikutnya, pembunuh bertopeng ungu itu mengeluarkan teriakan memilukan. Lenganku. Sambil menatap dengan amarah yang amat besar di matanya, pembunuh bertopeng ungu itu menyadari bahwa tulang-tulang di lengan kanannya telah hancur total. Lengan kanannya telah lumpuh dalam pertarungan langsung ini. Kaulah yang akan masuk neraka. Jian Wushuang bergemuruh lagi dan kemudian langsung menendang ke arahnya. Pembunuh bertopeng ungu itu tidak mampu memberikan respons apapun, jatuh terduduk ke tanah dan langsung menciptakan lubang sedalam 1 meter dengan kekuatan jatuhnya. Setelah itu, pembunuh itu hanya berbaring di lubang itu sementara darah mengalir dari mulutnya. Tidak pasti apakah dia sudah mati atau belum. Membosankan. Semua prajurit di sekitar Quiet Moon Lake tampak lesu. Apa yang baru saja mereka saksikan? Seorang prajurit alam inti emas mengalahkan ahli tertinggi di alam kekosongan yin yang sebenarnya, bahkan memukulinya sampai ia hampir mati dalam sekejap. Lebih jauh lagi, dia tidak menggunakan pedangnya. Dengan wajah yang terdistorsi dan mata merah, Jian Wushuang sangat ingin membunuh pembunuh bertopeng ungu yang terbaring di lubang dalam dengan umur yang tidak diketahui. Namun, aura menakutkan menyapu area tersebut, menunjukkan bahwa ada pembunuh bertopeng ungu lainnya. Semua prajurit di daerah itu menatap dengan mata terbelalak ketika mereka melihatnya. Pembunuh bertopeng ungu lainnya.